pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Namun kali ini kita semua prihatin, juga kecewa tentunya dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah agenda yang alih-alih memberikan perlindungan, ketentraman, dan sikap batin rakyat tentram terhadap pernyataan pemimpinnya, Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah agenda justru memberikan ultimatum kepada rakyat kecil pengguna motor yang bahan bakarnya bensin, yang disebutnya kalau nanti mau tidak mau akan tambah susah hidupnya karena apa? Akan terbebani dengan sejumlah kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah, diantaranya tentu akan ada pajak terhadap karbon dioksida yang dihasilkan oleh motor bensin. Nah, boleh saja kata-katanya kurang pas di hati rakyat, yang penting kebijakannya pas dan melayani rakyat. Apalagi sudahlah kebijakannya tidak pro kepada rakyat, pernyataannya pun cenderung menyakiti hati rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar ahmaduhu wa ashkuruhu wa astaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Subscriber ke channel yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pemimpin dipilih tentu saja memenuhi dua kriteria yang paling penting. Yang pertama, dia bisa menjadi ra'in atau menjadi pelayan bagi rakyatnya. Sebagai seorang pelayan, pemimpin harus memposisikan rakyat sebagai majikannya. Dia harus memilih perkataan pelayanan yang baik. Jangan sampai ada pernyataan, perkataan, atau bahkan perbuatan yang menyakiti hati rakyatnya. Selain sebagai seorang ra'in, pelayan bagi rakyatnya yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, seorang pemimpin juga harus menjadi junnah, menjadi perisai, pelindung bagi seluruh kepentingan rakyatnya. Pelindung bagi rakyatnya agar terpenuhi seluruh hajatnya, pelindung bagi rakyatnya agar rakyatnya aman dari serangan musuh. Namun kali ini kita semua prihatin, juga kecewa tentunya dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah agenda yang alih-alih memberikan perlindungan, ketentraman, dan sikap batin rakyat tentram terhadap pernyataan pemimpinnya, Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah agenda justru memberikan ultimatum kepada rakyat kecil pengguna motor yang bahan bakarnya bensin, yang disebutnya kalau nanti mau tidak mau akan tambah susah hidupnya karena apa? Akan terbebani dengan sejumlah kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah, diantaranya tentu akan ada pajak terhadap karbon dioksida yang dihasilkan oleh motor bensin. Sebenarnya ada apa sih Presiden? Kok bisa tega menyampaikan statement yang demikian? Kita simak dulu kutipan pernyataan Presiden dalam sebuah agenda dan nanti kita akan bahas rinciannya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi koreksi kepada pemimpin kita dalam menyampaikan pandangan, pilihan kata, bahkan kebijakan yang paling penting ya. Karena boleh saja kata-katanya kurang pas di hati rakyat, yang penting kebijakannya pas dan melayani rakyat. Apalagi sudahlah kebijakannya tidak pro kepada rakyat, pernyataannya pun cenderung menyakiti hati rakyat. Kita lihat. Ini adalah pidato yang disampaikan Presiden Jokowi, Presiden Prabowo. Bensin, nah, kita ulang ya. Jadi nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin,
penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya, dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikit lah. Ya, itu tadi pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan sebuah pabrik infrastruktur motor listrik di Cikarang, ya, di Jawa Barat begitu. Dan memang sedih sekali ya kita mendengar statement dari Presiden kok seperti itu. Karena baik dalam konteks secara eksplisit maupun implisit, bahasa-bahasa semacam itu tidaklah tepat untuk diperdengarkan secara terbuka di hadapan rakyat. Apalagi membahasakan rakyat yang menggunakan motor itu dengan sebutan kalian. Seolah-olah Presiden itu majikan, rakyat itu hanya hamba. Padahal kebalikannya, yang menjadi tuan itu adalah rakyat. Justru yang mendapatkan mandat perintah itu adalah Presiden. Presiden kalau tidak dipilih rakyat, dia tidak akan menjabat sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Maka hukum asalnya itu kekuasaan ada pada rakyat. Lalu rakyat menyerahkan kekuasaan pada Presiden untuk menjalankan amanah tadi. Jadi yang benar adalah majikan itu adalah rakyat, bukan Presiden begitu. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ungkapan rasakan ya. Jadi semacam memberikan ancaman kepada rakyatnya. Dalam mengelola pemerintahan, apalagi melayani rakyat, sebenarnya banyak pilihan kata yang lebih tepat untuk digunakan seorang pemimpin kepada rakyatnya ketimbang redaksi atau frasa atau ungkapan atau kata-kata yang cenderung mengintimidasi. Rasakan itu kan intimidasi, seolah-olah lu kalau nggak pindah listrik rasain saja begitu. Padahal masih banyak pilihan kata-kata untuk menggugah kesadaran rakyat tentang pentingnya untuk melakukan alih transportasi ya dari kendaraan yang berbasis bahan bakar fosil atau bensin ke kendaraan yang berbasis ada tenaga listrik ya atau motor listrik begitu. Misalnya dengan mengingatkan pentingnya menjaga ekosistem alam, pentingnya menjaga bumi, pentingnya untuk memilih pilihan transportasi yang lebih efektif dan efisien, bahkan bukan hanya efektif dan efisien, tapi juga menjaga kesinambungan dari ekosistem bumi agar misalnya tidak makin parah, ya makin panas karena pembakaran karbon dioksida itu makin membuka ruang lapisan ozon dan membuat ekosistem atau ruang hidup kita itu menjadi makin terjebak pada polusi yang makin parah begitu. Itu misalnya. Tetapi juga Presiden sebelum bicara demikian itu harus memikirkan dulu realitasnya rakyat itu bagaimana. Apakah rakyat kita itu orang yang sudah merdeka secara finansial dan dia bisa juga secara merdeka memilih pilihan moda transportasi, apakah transportasi berbasis berbasis motor bensin atau transportasi berbasis motor listrik. Kalau kita lihat rakyat kita ya memakai motor bensin itu bukan pilihan, tapi keterpaksaan. Memang adanya itu, motor sudah jelek, itu pula yang digunakan tiap hari untuk ke pasar, untuk ke ladang, untuk ngantar anaknya sekolah, untuk ke pabrik, untuk keliling menjajakan dagangannya, untuk ngojek ya dalam rangka mendapatkan penghasilan dan seterusnya. Jangan anggap rakyat ini orang yang sudah merdeka secara finansial, yang sudah kaya, yang sebenarnya punya duit bisa beli motor listrik, tapi dia maksa tetap pakai motor bensin, sehingga diberi saran, kamu ganti motor listrik. Kalau motor listrik akan ada efisiensi,
sampai 70% di ujungnya. Nggak masuk di akal logika rakyat. Sekarang begini, bagaimana mau menghemat 50 sampai 70%? Mau beli motor listrik itu kagak bisa. Motor yang ada itu pun itu sudah tua. Dan itulah kemudian mereka tetap memaksakan pakai motor bensin. Kenapa? Kalau tidak pakai motor bensin nggak ada transportasi lain. Masa mau jalan kaki biar hemat energi seperti zaman Neolitikum, zaman purba, zaman prasejarah, zaman sebelum ditemukannya tulisan, kan nggak make sense gitu loh. Kecuali keadaan rakyat itu sudah ya gemah ripah lojinawi, dia bisa memilih beli listrik, besok pun motor listrik, mobil listrik beli bisa, hari ini bisa tinggalkan motor bensin serta merta. Itu baru bisa di ultimatum. Lawang ini negara itu masih gagal memberikan kesejahteraan rakyatnya. Kalau negara telah memenuhi hajat rakyat yang bersifat basic, sandang, pangan, papan, juga kebutuhan basic yang sifatnya kolektif, ya pendidikan, kesehatan, juga keamanan, boleh mengultimatum, mengancam-ngancam rakyatnya, memaksa rakyatnya, hei lu, kalian pakai motor listrik, tinggalkan motor bensin. Nih, saya sediakan motor listriknya, boleh. Lah ini juga solusinya nggak masuk akal. Pertama, diancam dengan ada carbon tax. Nanti kalian kalau nggak pakai motor listrik, motor bensinnya akan ada pajak karbonnya. Setiap pembakaran karbon kalian akan kena pajak. Ini kan luar biasa, bukannya memberi solusi, menambah beban bagi rakyat. Pakai motor aja susah, beli bensin aja keteteran, sekarang mau ditambah lagi pajak karbon dari pembakaran karbon dioksida dari motor bensin tadi. Ini penguasa apa penindas? Belum lagi solusinya itu nggak nyambung. Solusinya tukar tambah. Motornya diserahkan yang bensin, kemudian dikasih yang listrik, lalu nambah uang. Oke, sekarang pakai motor listrik. Sekarang motor bensinnya mau diapain? Kan dipakai lagi orang lain. Kalau dipakai lagi tetap saja pembakaran karbon dioksida. Beda ceritanya kalau pemerintah membuat program, setiap rakyat yang punya motor bensin silahkan bawa ke pemerintah, ditukar dengan motor listrik, ya gratis cuma-cuma. Kemudian motor bensin tadi oleh pemerintah akan dirongsokkan biar tidak ada lagi pembakaran karbon yang itu akan membuat polusi. Nah, kemudian rakyat sekonyong-konyong tinggal pergi berbondong-bondong ke pemerintah untuk menukarkan motor mereka dengan motor listrik. Kalau begitu baru fair. Nah, ini dipaksa, nggak boleh pakai motor bensin, solusinya nggak jelas. Ketika itu suruh tukar tambah, nambah duit. Lagi pula tukar tambah, orang yang namanya tukar tambah berarti barang yang ditukarkan itu tidak mau dimusnahkan. Kenapa? Ada nilai tambahannya adalah uang dari selisih nilai dari barang yang ditukarkan. Berarti apa? Motor bensinnya tetap beredar. Kalau tukar tambah motor bensinnya masih beredar, berarti apa? Pembakaran karbon masih terjadi. Lalu di mana yang disebut konversi motor bensin kepada motor listrik? Di mana? Jadi beginilah, kalau mau memberikan sugesti atau motivasi kepada industri motor listrik, ya sudahlah fokus ke sana tanpa menyinggung rakyat kecil yang belum bisa beli motor listrik atau apalagi mobil listrik, dan mereka menggunakan transportasi atau moda transportasi motor bututnya yang pakai bensin, yang kadang-kadang bunyinya yang kadang ya asapnya mengepul. Kenapa? Karena nggak bisa servis. Sampai ruang bakarnya tercampur dengan oli, sampai ring olinya pecah, sehingga apa? Di dalam ruang bakar tercampurlah bahan bakar dengan oli dari ruang askrek, sehingga apa? Motornya kalau digas suaranya itu nyari nggak karuan. Terus di knalpotnya pembakarannya bukan karbon dioksida, pembakaran oli juga, sehingga kepulnya asapnya mengepul. Itu karena apa? Bukan karena rakyat senang dengan motor kayak gitu, nggak punya duit mau servis, belum punya uang untuk servis, uangnya kalah untuk beli beras, uangnya kalah untuk bayar anak sekolah, uangnya kalah untuk kebutuhan lain yang lebih urgent, untuk kebutuhan bayar kontrakan rumah dan sebagainya. Berpikirlah pemimpin, berpikirlah Prabowo Subianto, mikir kalian jadi rakyat gitu loh. Ya kalau Prabowo Subianto mungkin nggak akan sampai mikir ke situ, karena dia sejak lahir ceprot sudah hidup dalam kemewahan, jadi orang kaya raya, tidak pernah ngalami menjadi rakyat biasa, tidak pernah ngalami ngojek, tidak pernah ngalami kontrak rumah, tidak pernah ngalami bagaimana besok bisa beli beras atau tidak, besok bisa beli
Laut atau tidak, besok mikirin anak sekolah bayaran, bagaimana nggak pernah mikirin itu. Prabowo Subianto, saya pastikan tidak pernah mengalami suasana kebatinan, perasaan, apalagi fakta seperti yang saya ceritakan, karena dia lahir ceprot sudah menjadi anak orang kaya, anak dari tokoh yang kaya raya. Jadi minimal kalaupun tidak pernah miskin, janganlah kemudian menghinakan orang-orang miskin, yakni rakyatmu sendiri, dengan ancaman-ancaman yang nggak masuk akal. Mau diancam apapun ya rakyat tetap aja pakai motor. Kecuali yang ngancam itu kasih duit, nih, aku kasih duit, beri motor listrik. Kalau nggak, awas besok motormu kubakar. Nah, misalnya begitu. Ini ngancam-ngancam doang. Habis itu apa? Mau membebani rakyat dengan pajak karbon dioksida. Sekarang pajak rakyat itu udah tercekik. Kalau ibarat leher itu, rakyat udah tergantung lehernya itu ngap-ngapan. Kalau bernapas itu karena banyaknya cekikan pajak-pajak dari pemerintah. Ini mau ditambah lagi pajak karbon dioksida. Harusnya dikejar tuh oligarki, mereka yang merampas kekayaan alam kita, mereka yang merampas ya hutan-hutan kita, menjarah hutan-hutan kita, menggunduli hutan-hutan kita, ngambil tambang kita, nikel kita yang diambil, batu bara kita yang diambil, semua kekayaan alam negeri ini yang harusnya itu menjadi sumber pemasukan APBN tapi dimakan oleh oligarki. Keraslah kepada oligarki, maka rakyat akan mendukung. Jangan keras kepada rakyat, lembek kepada oligarki, lembek kepada tokoh-tokoh partai yang korup, lembek kepada politisi yang korup, malah yang korup-korup jadiin menteri. Sekarang kecadaran rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ingin sekali ya kita itu bicara dari hati ke hati tentang kondisi bangsa ini, tentang bagaimana sebenarnya kehendak rakyat terhadap pemerintahan, kehendak rakyat terhadap kepemimpinan, kehendak rakyat kepada ulil amri kita, sehingga kita bisa memberikan ketaatan. Kenapa? Karena ulil amrinya menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin, yakni pertama mereka menjadi ra'in, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin itu adalah pelayan bagi rakyatnya, pengurus urusan rakyatnya, maka kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusannya itu terhadap rakyat. Dan dia harus melindungi rakyatnya, bukan malah membebani rakyat atau bahkan mengancam-ancam rakyat. Kalau tidak pindah ke motor listrik maka hati-hati dan seterusnya. Tidak, karena seorang pemimpin itu hakikatnya adalah perisai, pelindung bagi rakyat. Al-imamu junnatun yuqatilu bi wara'ih wa yataqabih. Seorang pemimpin imam itu adalah perisai di mana rakyat berperang di belakang sang imam. Bukan ini sekarang, rakyatnya diumpan di depan. Harusnya pemimpin yang di depan, rakyat di belakang. Kalau ada yang lapar, pemimpin duluan yang lapar, rakyat di belakang. Kalau ada yang cedera, pemimpin dulu yang di depan, rakyat di belakang. Bukan sebaliknya, mengumpan rakyat di depan agar dimakan oleh kebijakan, sementara pemimpin menikmati kebijakan. Baru-baru ini kita dengar ada kebijakan cetak ulang buku. Tidak lama setelah itu kita dengar kabar perusahaan kertas milik Prabowo Subianto yang sudah lama tidak beroperasi, tiba-tiba ya beroperasi kembali. Lalu bagaimana rakyat? Apa sih tugas daripada pemimpin? Apakah pemimpin tugasnya menghidupkan kembali bisnis-bisnisnya sudah lama puluhan tahun itu tidak beroperasi karena tidak memiliki kekuasaan? Atau sesuai janji kampanyenya, saya telah menyerahkan ya jiwa raga saya, mewakafkan hidup saya untuk rakyat. Rakyat yang mana? Apakah seperti ini pemimpin? Jadi hari ini saya juga heran kalau ada para ulama yang pasang badan untuk presiden yang seperti ini. Harusnya ulama-ulama ini amar ma'ruf nahi munkar, bukan pasang badan untuk presiden. Wahai para ulama-ulama yang pasang badan untuk presiden, saya menasihati Anda, ingatlah ancaman kelak di akhirat, api neraka. Anda bisa saja menipu umat hari ini dengan kata-kata Anda, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa Anda tipu, karena yaumul hisab semua akan berkata secara jujur. Tidak akan ada bisa yang kemudian berbohong, berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subscriber akan channel rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya miris, prihatin dan campur marah ketika melihat kondisi rakyat hari ini yang begitu banyak beban hidup, begitu banyak kesukaran hidup, pemimpinnya tidak memikirkan, alim ulamanya sibuk dengan urusannya masing-masing, tokoh pergerakan juga hilang dari peredaran, gerakan-gerakan umat sekarang nyaris mandul, para aktivis dipecah belah. Tapi apapun yang terjadi, karena kita punya tugas dan tanggung jawab untuk terus dakwah amar ma'ruf nahi munkar, maka kita tidak boleh ya pernah
punya pikiran untuk berhenti dari mengingatkan penguasa, muhasabah lil hukam. Karena memang kita sebagai seorang muslim harus punya cita-cita syahid mati di jalan Allah begitu. Atau setidak-tidaknya kita punya keyakinan itu walaupun belum tentu kita mati dalam keadaan syahid. Dan ada peluang syahid yang lebih besar daripada syahid biasa, jadi syahidnya seorang yang mengingatkan kekuasaan yang dolim. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Sayyidus Suhada Hamzah bin Abdul Muttalib wa rijalu qamu inda sultanin jair wa amarahu wa nawahahu wa qatalahu. Sayyidus sahabat penghulunya para syuhada ya. Sayyidus syuhada itu adalah Hamzah bin Muttalib, dan seorang laki-laki yang berdiri di hadapan penguasa yang zalim, lalu dia perintahkan penguasa itu, dia larang penguasa itu tentu dengan syariat Islam, lalu dia meninggal atau mati karena perintah dan larangan itu. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam naungan ridha Allah, dan kita tetap istiqomah menyuarakan kebajikan, amar ma'ruf nahi mungkar dalam situasi apapun, siapapun presidennya, siapapun yang berkuasa, kita tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.